Anda kembali menyaksikan program Dialog Kebangsaan Puncak Pesta Demokrasi Pilkada 2024. Saya akan lanjutkan diskusi kita. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang dengan PDI Perjuangan dan juga Gerindra, saya mau ke Partai Golkar. Wah, ini Bang Sarmuji mungkin bisa direspon nih. Kalau kita lihat hasil quick count sementara untuk Partai Golkar nampaknya sudah bisa senyum di Jawa Barat. Tapi di wilayah lain bagaimana? Apakah sudah sesuai prediksi? Ya, kita ada yang di atas ekspektasi kita ya. Kalau kita mengacu pada Jakarta, karena seringkali orang Jakarta sentris, memang sementara waktu calon dari Golkar tertinggal dari PDI Perjuangan. Meskipun itu pun masih membuka peluang untuk putaran kedua. Karena hasil quick count, banyak juga lembaga survei yang melakukan quick count itu 49, 48, menang Mas Pramono Dul, ya. Dan itu berarti tidak sampai 50%. Karena itu kita meyakini untuk sementara waktu, sekaligus kita ucapkan selamat untuk putaran pertama, Mas Pramono Bang Dul menang, tetapi masih menyisakan putaran kedua, insya Allah masih ada putaran kedua. Banten kita oke, di luar ekspektasi kita kalah, tetapi di tempat yang lain, kalau kita melihat mengcover keseluruhan Indonesia, kader-kader Golkar juga banyak memetik kemenangan. Misalkan di NTT kita menang, lalu di Bangka Belitung yang disebut Bang Ciko tadi itu kader Golkar yang gubernurnya. Lalu di Kepulauan Riau juga kader Golkar, Kaltim juga kader Golkar, dan di berbagai tempat Golkar memenangkan kontestasi. Dan jangan lupa di daerah-daerah di kabupaten kota yang sangat dekat dengan konstituen, Golkar juga banyak memetik kemenangan. Misalkan di Jawa Timur, sementara waktu ini quick count kita di Jawa Timur insya Allah kita di atas 70% kemenangan kita. Jadi kita melihat pilkada ini bagi Golkar berita gembira, tetapi memang masih ada beberapa tanda tanya yang ini bisa kita lakukan evaluasi. Misalkan bagaimana fenomena di Banten yang secara survei Bu Airin itu selalu 70% ke atas, lalu di hari H kita kalah. Tentu kita punya bahan evaluasi untuk ke depan, dan saya yakin ini menjadi satu pembelajaran bagi partai politik sekaligus bagi ilmu politik. Bagaimana pilkada saat ini itu berubah wajah. Kalau dulu pilkada itu kunci kemenangannya, terutama untuk daerah yang luas dengan penduduk yang banyak, kunci kemenangannya adalah bagaimana serangan udara, bagaimana menciptakan image yang baik antar calon. Tetapi hari ini belajar dari kasus Banten, rasa-rasanya perang darat jauh lebih dominan untuk menentukan kemenangan, meskipun itu jumlah pemilihnya banyak dan daerahnya luas. Ya. Waktu itu, waktu 5 tahun yang lalu, pilkada 5 tahun yang lalu, bahkan untuk setingkat kabupaten pun perang udara jauh lebih dominan dibandingkan perang darat. Itulah yang membedakan antara pileg dengan pilkada waktu itu. Tapi hari ini rasa-rasanya pilkada seperti rasa pilkades. Jadi betul-betul sangat teritori. Sejengkal saja sangat berarti untuk pilkada kali ini. Oke, Bang Sarmuji, Banten memang sangat mengejutkan ya. Plot twist, Bang. Apa faktornya kira-kira, Bang? Faktornya adalah kerapian pasukan darat. Saya melihat mungkin strategi sebelah, strategi Gerindra dalam hal ini sangat rapi untuk melakukan perang darat. PKS juga. Tapi PKS tidak berhasil juga bersama kami di DKI untuk perang darat. Jadi ya ini plus minus lah. Jadi di banyak tempat kita siap, kita menang, lalu di tempat yang lain kita kalah. Ya namanya kontestasi pasti harus siap untuk menang dan kalah. Dan setiap pertandingan selalu menyisakan kejutan-kejutan. Indonesia lawan Arab Saudi aja ada kejutan. Ya. Mudah-mudahan nanti ada kejutan lagi PSSI. Ya. Kira-kira masih menanti kejutan ya. Langsung saja kita lempar ke orang yang dari tadi sudah dilempar oleh Bang Ciko dan Bang Sarmuji. Bang Abu Bakar, PKS bagaimana Bang? Ya memang pilkada saat ini menarik ya. Satu bersamaan serentak. Ini satu hal yang ya agak ngeri-ngeri sedap ya. Melelahkan. Lihat muka sekjen nggak ada yang enak dilihat mukanya. Suaranya apanya. Apalagi berdekatan jarak antara pilpres dan
pileg dengan pilpres, pilkada lagi. Jadi memang cukup signifikan permasalahan yang dihadapi. Tapi apapun jadinya ya, yang menang itu kan anak bangsa ya, sahabat-sahabat kita. Paling kita menyatakan, misalkan Gerindra menyatakan menang di Banten, ya kan ada PKS juga di situ. Terus misalkan kita ada di Padang, ada Gerindra juga di situ. Ya, artinya begini, memang saat ini PKS ada sedikit banyak beberapa kehilangan figurnya, tapi masih dalam proses perhitungan. Ya, saya juga nggak yakin benar apa yang dikatakan Ciko sudah ikhlas, belum ikhlas kok. Belum ikhlas. Karena kemungkinan 2 putaran itu masih ada. Oke. Masih ada. Bukan gak ridho sekali. Masih yakin ya, semoga ada putaran kedua ya Masih ada Bang putaran Abu. kedua. Tapi Oke. kita bangga kayak di Sumatera Barat. Kita cukup signifikan dan angka juga cukup bagus. Ya, sungguh pun kita hilang di beberapa tempat. Baik. Arti itu semua tidak lepas daripada kerjasama satu partai dengan partai Baik. yang lain. Bang Abu, Ya. di basis-basis PKS ini ada fenomena apa Bang? Kok kayak suara PKS rontok, terutama Depok. Biasanya kan PKS unggul di Depok, tapi kali ini fenomena yang perlu dievaluasi. Faktor Ya. Abah apa gimana nih Bang? Kita lihat saja coba, ini kan masih kita tunggu sampai pada manual nanti ya. Kita lihat, kita belum tahu angka terakhir ini kayak apa jaraknya. Yang ketawa sekali ini memang kawan kita yang dari PAN semangat benar dia. Bang Abu, kalau di Jakarta ini faktor apa sih? Apakah emang faktor anak Abah yang mempengaruhi? Banyak halnya. Anak abahnya atau isu yang terakhir yang kita dengar, saya nggak usah sebutkan lagi. Bahwa sesungguhnya peluang ini saya katakan belum katakan kalah, tidak. Oke. Masih ada kesempatan Ciko. Dan saya yakin juga Ciko ikhlas kalau masih bisa direbut oleh Ridho. Terima kasih. Oke, baik Bang Abu. Tapi kira-kira tadi ada 2 putaran lah ya harapannya ya di Pilkada Jakarta ya. Baik.